Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang penuh berkah di bulan haram, yakni bulan Muharram. Karena bulan Muharram satu daripada 4 bulan haram, ya, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dikumpulkannya kita di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah, tempat yang penuh rahmah, sebagaimana doa kita ketika masuk ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, karena disinilah tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah keberkahan tempat, keberkahan waktu ini akan bertambah berkah dengan keberkahan amal kita yang kita niatkan hari ini khalisan liwajhillahil karim, ikhlas mata mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan niat thalabul ilmi, yang mengkaji satu ilmu yang sangat penting, sangat berharga, di mana kita semua mesti mempersiapkannya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti dha'iqah, akan menjadi pihak yang merasakan. Dha'iq itu isim fa'il, subjek, artinya pihak yang merasakan. Merasakan apa? Al-maut. Jadi kita semua adalah pelaku. Kita akan menjadi fa'il dari kematian tersebut. Dan kita tidak mungkin lari dari kematian tersebut. Ya, sebagaimana Allah firmankan, yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yudrikkum, jadi akan mendatangi kalian. Kumnya itu di sini maf'ul bih, al-mautnya sebagai fa'ilnya. Artinya kematian itu aktif mendatangi kita, menyasahi kita, ya. Dan kita tidak mungkin lari darinya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, mesti kalian itu sembunyi di dalam benteng yang kokoh, yang kuat, tetap dia akan menemui kalian. Karenanya kemudian acara hari ini menjadi penting, kegiatan hari ini menjadi penting. Setidaknya yang pertama adalah supaya kita senantiasa ingat pada kematian, zikrul maut. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid di berbagai negara, bahkan misalkan di Masjid Nabawi, di sisi sebelah kirinya itu ada pemakaman Baqi. Kalau kita jalan-jalan ke Turki, di depan peimaman itu biasanya di pemakaman para sultan, keluarga sultan, termasuk rakyat biasa. Itu agar ketika kita ke masjid juga sekaligus zikrul maut. Ke masjid sekaligus ziaratul kubur. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ketika iman masih lemah untuk ziaratul kubur. Fal'an fazuruha. Tapi kata Nabi sekarang, aku perintahkan kalian, hukumnya sunnah untuk ziaratul kubur. Kenapa? Karena dalam ziaratul kubur itu terdapat tadzakkuru bil maut, mengingat pada kematian. Karena selama seorang itu ingat pada kematian, insya Allah amalnya akan senantiasa terjaga. Selama orang itu ingat dengan kematian, maka dia tidak akan tulul amal, tidak akan panjang angan-angan, tidak pengen ini, tidak pengen itu, tidak gila kekuasaan, tidak gila jabatan, tidak cakah jarang banjar itu terhadap dunia.
tapi dia akan menjadi orang yang raghbatan ya, lil akhirah, berharap dengan kehidupan akhirat, karena dia paham kehidupan akhirat itu adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan kematian itulah gerbang menuju kampung akhirat. Di Jalan Berangas itu, di pemakaman dekat Iqra itu ada menjual alat kematian, guru. Tulisannya Babul Akhirah, pintu alam akhirat. Karena alam kubur atau alam barzakh itu adalah gerbang dari alam akhirat. Maka itu yang pertama, wahai anakku sekalian. Jadi agenda penting hari ini, kegiatan kita hari ini adalah yang utama agar kita senantiasa zikrul maut, mengingat pada kematian, agar kemudian kita tidak tulul amal, tidak panjang angan-angan, dan kemudian akhirnya kita taqayyud bil ahkami syar'i, terikat dengan hukum-hukum Allah, dan senantiasa berikhtiar untuk berjuang untuk tegaknya hukum Allah. Karena hidup ini tak lama, yang lama adalah menikmati hasil kesabaran, hasil ketaatan, hasil perjuangan kita ketika di dunia. Dan hadir di tengah kita guru kita, Guru Muhammad Arif, mohon maaf bila salah sebut nama, Muhammad Syarifuddin. Guru Muhammad Syarifuddin, ulun menyimpannya Ustaz Arif gitu ya, kan nama panggilan beliau itu. Kemudian di sebelah kanan beliau ada Guru Zain, mohon maaf lengkapnya Guru Muhammad Zain, Guru Ahmad Zain. Nah, beliau berdua ini praktisi. Jadi beliau ini praktisi untuk penyelenggaraan jenazah. Jadi ulun ingat pernyataan Sidin. Jadi ternyata menjadi praktisi penyelenggaraan jenazah itu juga sangat menunjang dalam dakwah. Pernah beliau berujar, ada orang di kampung main judi. Menurut ini judinya online, guru, ngalih dibubarkan. Mainnya dalam kamar aja. Judi manual, judi yang bahari, kumpul di satu tempat. Datangi Sidin. Dinasihati Sidin. Bahan pian ini bila tetap berjudi, bila mati kada ku mandiakan, kada ku kafaniakan, kada ku sembahyangakan. Nah, ingat pen kira-kira lah. Pernah sih dia menyambat gitu. Nah, akhirnya takutan orang, mun pacangan ditimbai ke banyu, timbai ke sungai, kada nang mau urusi. Ayo tobat. Ustadz Abu Nasir. Nah, beliau ini juga ketua MUI sekaligus Kecamatan Pangkalan Banteng atau apalah kecamatannya, lupa ulun. Nah, itu juga beliau praktisi ya, praktisi penyelenggaraan jenazah. Nah, karena dakwah beliau yang lurus, lalu dituduh orang radikal, fundamental, segala macam. Karena dakwah beliau yang lurus dari istiqomah. Nah, tapi akhirnya beliau mengatakan kepada orang-orang yang menghalang dakwah beliau, bila masih saja menghalang-halangi dakwah, bila meninggal kena kada ku mandiakan, kada ku kapani, kada ku sembahyangakan jadi. Akhirnya takutan orang guru. Jadi artinya menjadi praktisi penyelenggaraan jenazah itu sangat menunjang untuk dakwah. Sesuai dengan visi kita, menjadi santri pengemban dakwah yang berakhlak islami, faqih fiddin, dan berjiwa memimpin. Barangkali dari pelatihan hari ini antum nanti jadi praktisi di kampung masing-masing, di tempat masing-masing ya. Ilmunya dapat, prakteknya dapat. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti mendukung untuk amal dakwah kita. Dan yang paling penting, yang juga tidak kalah penting adalah sambil kita memandikan jenazah, mengkafankan, yang harus kita ingat itu terhadap diri kita, hari ini ulun mengkafani orang, hari ini ulun memandiakan orang, hari ini ulun mensolatkan orang. Satu saat, entah kapan kita tidak tahu, entah di mana, entah bagaimana keadaannya, ulun yang pacangan dimandii orang, ulun yang pacangan disolatkan orang, ulun yang pacangan dimasukkan ke dalam tabala, dimasukkan ke dalam liang lahat, dikubur. Jadi yang paling penting itu, sehingga kita terus
idrak silah billah, terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal amal kita ini menjadi amal yang sangat penting. Insyaallah amal yang penuh barakah. Kami haturkan syukran wa jazakumullah khairan kepada guru kita berdua, Guru Muhammad Syarifuddin dan Guru Ahmad Zain. Kemudian kami haturkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para asatid yang telah menyiapkan acara ini. Kemudian kepada Ananda, semua para santri kami haturkan syukran wa jazakumullah katsiran bi hudurikum wa ihtimamikum yang antum sudah hadir sebelum kami hadir. Memang demikianlah harusnya adab seorang santri, yakni hadir sebelum guru hadir. Nah, mudah-mudahan terus istiqomah dalam kebaikan. Demikian yang bisa Abu Ya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini penuh keberkahan, menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami, mudah diamalkan, dan mudah didakwakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.